Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik lebih dalam nih bab 3 dari The Power of Habit. Fokusnya ke apa yang disebut aturan emas perubahan kebiasaan. Ya, betul. Kita mau coba bongkar kenapa sih transformasi itu bisa terjadi gitu kan. Bahkan buat kebiasaan yang rasanya udah nempel banget. Misinya ya biar kita paham gimana caranya merekayasa kebiasaan kita sendiri. Oke, nah intinya gini, ada satu prinsip penting tapi sering kelewat. Anda itu nggak bisa serta-merta ngapus kebiasaan buruk gitu aja dari otak. Oh, nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa langsung hilang. Tapi kabar baiknya, Anda bisa menggantinya. Nah, kuncinya itu ya memahami cara kerjanya. Ini dia inti aturan emas. Jangan coba hapus. Ganti aja bagian tengahnya, rutinitasnya, tapi pemicu sama imbalannya, isyarat sama ganjarannya, itu dipertahankan. Ada cerita soal Tony Dungy kan, pelatih football itu. Yang berhasil banget ngubah tim Tampa Bay Buccaneers dari, ya ampun tim yang kalah melulu, jadi juara. Nah, itu dia. Rahasianya apa sih? Katanya bukan sihir ya, tapi lebih ke dia nggak bikin kebiasaan baru dari awal, malah ngubah yang lama. Gimana tuh? Bener banget, Anda nangkep poinnya. Metodenya Dungji itu contoh klasik aturan emas lagi beraksi. Prinsipnya, pakai isyarat yang sama, kasih ganjaran yang sama, tapi ubah rutinitasnya, gitu. Oke. Jadi, Dungji nggak mengubah isyarat di lapangan, misalnya formasi lawan, atau ganjaran kayak rasa puas menang. Sama sekali nggak. Dia fokusnya melatih rutinitas baru. Reaksi yang beda gitu ya. Iya, reaksi yang beda yang otomatis terhadap isyarat yang udah familiar buat pemainnya. Ini kayak ngurute ulang jalan lah. Titik awal isyaratnya sama tujuan ganjarannya itu tetap, tapi Anda bangun jalur baru, rutinitas baru yang lebih efektif buat diikuti arus kebiasaan di otak. Oke. Pendekatan Danji kan terstruktur banget ya di dunia olahraga. Tapi aturan ini berlaku juga nggak sih di area yang lebih personal dan kompleks, kayak kecanduan misalnya? Saya jadi kepikiran Alcoholics Anonymous, AA itu. Wah, pas banget. Banyak yang agak ragu kan sama metodenya. Dibilang kurang ilmiah lah, tapi ya nggak bisa dipungkiri, buat banyak orang, AA ini efektif banget. Betul sekali. AA itu mungkin ya tanpa sadar ya, mereka tuh nerapin aturan emas ini dengan wah, brilian. Mereka bantu anggotanya ngenalin isyarat yang micu pengen minum. Kayak stres atau kumpul-kumpul gitu ya. Ya, bisa stres, acara sosial, rasa sepi, terus mereka bantu kenali juga ganjaran yang dicari. Apa sih yang didapat dari minum? Mungkin rasa lega, pelarian, atau pertemanan. Nah, AA nggak ngilangin isyarat itu. Nggak juga ngilangin kebutuhan akan ganjaran. Terus gimana? Malah, mereka nawarin rutinitas pengganti. Jadi pas isyaratnya muncul, bukannya minum, Anda bisa telepon sponsor, datang ke pertemuan, sharing cerita. Ah, iya. Dan seringkali rutinitas penggantinya itu kan sifatnya sosial ya, di EE. Mungkin ini nunjukin kalau ganjaran asli yang dicari itu bukan cuma efek alkoholnya aja kali ya, tapi juga rasa kebersamaan atau dukungan. Persis. Dan komunitas AA itu sendiri yang akhirnya ngasih ganjaran itu. Rutinitas baru ini ngasih ganjaran yang mirip. Dukungan komunitas, cara ngadepin masalah yang lebih sehat, dan ini efektif banget menggantikan fungsi alkohol tadi. Mirip juga kayak di habit reversal training itu ya. Kasus Mandy yang suka gigit kuku. Betul, dia belajar ngenalin isyaratnya, kayak rasa tegang di jari, terus ganjaran yang dicari, stimulasi fisik itu. Lalu dia ganti rutinitas gigit kuku dengan neken jari ke telapak tangan atau apa gitu. Oke, jadi kerangkanya isyarat rutinitas ganjaran dan kita fokus di rutinitas. Tapi apa sesimpel itu ya? Cukup ganti tindakan di tengah aja? Gimana kalau lagi stres berat? Kan biasanya kebiasaan lama suka balik lagi tuh. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini bawa kita ke satu elemen lagi yang, wah, ini krusial banget, sering jadi pembeda antara perubahan yang cuma sementara sama transformasi permanen, Apa tuh? namanya keyakinan. Supaya rutinitas baru itu bisa bertahan, ngadepin tekanan, ngadepin godaan, Anda itu harus percaya. Percaya kalau perubahan itu mungkin. Percaya kalau metode baru ini bakal berhasil. Ini bukan sekedar optimis biasa ya, tapi keyakinan yang mendalam. Wow, jadi bukan cuma soal mekanismenya aja ya. Ada unsur psikologis yang kuat banget ini. Kayak semacam lem gitu ya, yang bikin perubahannya nempel kuat. Tepat, bisa dibilang gitu.
Tanpa keyakinan, sebagus apapun Anda ngerancang perubahan rutinitas, itu bisa ambruk pas kena badai stres. Nah, AA itu pinter banget numbuhin keyakinan ini lewat kekuatan kelompok. Ngelihat orang lain berhasil gitu ya? Iya, ngelihat orang lain yang mirip sama kita ternyata bisa berhasil, itu bikin kita jadi percaya, wah saya juga bisa nih. Ada juga elemen spiritualitas buat sebagian orang. Sama kayak Dang I tadi, dia juga harus kerja keras nanamin keyakinan ke timnya kalau sistem baru dia itu bakal bawa kemenangan. Biar mereka nggak balik ke pola lama pas lagi tertekan di pertandingan penting. Jadi komunitas atau dukungan orang lain itu penting banget ya buat bangun keyakinan ini? Banget. Sangat besar perannya. Oke, ini benar-benar mubah cara saya ngelihat perubahan kebiasaan loh. Jadi bukan cuma soal disiplin ganti aksi doang, tapi juga harus bangun fondasi keyakinan. Jadi kerangkanya gini ya. Pertama, kita identifikasi dulu lingkarannya, isyarat, rutinitas, ganjaran kita. Ya. Kedua, kita rancang rutinitas pengganti yang nawarin ganjaran yang mirip atau sama enaknya. Ketiga, dan ini yang paling penting kayaknya, bangun dan pupuk keyakinan kalau kita tuh bisa berubah. Seringnya dibantu sama dukungan orang lain. Betul sekali. Dari penelusuran kita di bab 3 ini, pesannya jelas banget. Kebiasaan itu, sekuat apapun kelihatannya, sebenarnya bisa kok dibentuk ulang. Kuncinya, ya di pemahaman mekanisme isyarat, rutinitas, ganjaran itu. Dan, nggak kalah penting, menyadari plus menumbuhkan peran vital dari keyakinan. Itu yang bikin perubahan awet. Oke. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Ada nggak sih kebiasaan dalam hidup yang pengen banget Anda ubah? Coba deh pakai pemahaman aturan emas ini, petakan lingkarannya. Isyaratnya apa? Rutinitasnya biasanya ngapain? Ganjaran yang dirasain apa? Terus, yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa mulai ngebangun keyakinan itu? Mungkin langkah kecilnya bisa dengan cerita niat Anda ke satu orang teman, atau cari kelompok dukungan, atau ya sekedar percaya sedikit lebih kuat hari ini. Kalau perubahan itu sebenarnya bisa kok Anda raih.